Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semuanya. Kita bertemu kembali dalam prediksi soal Pretest PPG 2022 di part kelima. Kali ini kita akan membahas soal matematika dan pola deret bilangan. Nah, sebelum mulai, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan hidupkan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Peluang seorang anak terkena suatu jenis wabah penyakit di suatu desa adalah 0,4. Jika 40% penduduk desa tersebut adalah anak-anak dan diketahui jumlah penduduknya adalah 1.200, tentukan jumlah anak yang terkena wabah penyakit. A 210, B 320, C 192, D 212. Nah, perhatikan di sini dari keterangan yang diketahui yang pertama adalah 0,4 adalah anak yang terkena wabah penyakit. 0,4. Kemudian 40%-nya dari jumlah seluruh penduduk adalah itu jumlah anak-anak. Nah, jumlah seluruh penduduknya ada 1.200 penduduk. Sekarang kita cari dulu jumlah anak-anak keseluruhan. Yang tadi 40%, nah berapakah 40% itu dari jumlah keseluruhan? Kita hitung jumlah anak-anak itu yaitu 40% dikalikan jumlah seluruh penduduk, yaitu 1.200. 40 per 100 dikalikan 1.200, kita sama-sama coret yang 100 dengan ini 02, kemudian 40 kali 12 adalah 480 anak. Nah, ini berarti jumlah anaknya sudah ketemu 480 anak. Nah, sedangkan di sini yang terjangkit penyakit anak-anak itu berjumlah 0,4. Nah, 0,4 dari jumlah seluruh anak-anak berapa ya? Nah, kita cari 0,4 dikalikan 480. Nah, di sini kan ada 0, ini kita hilangkan komanya, kita coret 10-nya. Nah, menjadi hasilnya adalah 192 anak. Soal selanjutnya, Romi, Sari, dan Uco berlatih untuk menghadapi ujian. Romi memerlukan waktu 4/3 jam untuk menyelesaikan latihan. Sementara waktu yang dibutuhkan Sari adalah 3/4 kali waktu yang dibutuhkan Romi. Jika Uco mampu menyelesaikan latihan tersebut dalam waktu 1/4 kali dari jumlah waktu yang dibutuhkan Romi dan Sari, maka waktu yang dibutuhkan adalah titik-titik menit. Nah, kita tulis dulu keterangan yang diketahui ya. Di sini Romi memerlukan waktu 4/3 jam. Sini Romi saya beri kode R ya. Kemudian Sari saya kasih kode S, itu 3/4 kali waktu yang dibutuhkan Romi. Berarti Sari sama dengan 3/4 kali Romi. Nah, selanjutnya jika U mampu menyelesaikan latihan tersebut dalam waktu 1/4 kali dari jumlahnya Romi dan Sari. Jadi U sama dengan 1/4 kali R ditambah S. Nah, sekarang kita hitung. Romi tadi adalah 4/3 jam dan Sari adalah 3/4 dari Romi. Kan sudah ketemu 4/3. Kita masukkan pada Sari ini ya. S sama dengan 3/4 Romi, berarti 3/4 dikalikan punya Romi tadi 4/3. 3/4 dikalikan 4/3, ini sama-sama coret, tinggal berarti 1 jam. Nah, ini Sari sudah ketemu 1 jam, Romi 4/3 jam. Sekarang kita cari Uco. Nah, Uco tadi adalah 1/4 kali Romi ditambah Sari. R tambah Sari ya, berarti kita masukkan 1/4 dikali, nah Rominya tadi 4/3, Sarinya ditambah 1. Nah, kita masukkan sama dengan 1/4 dikalikan. Nah, 4/3 ditambah 1. Ini kan 4/3 ditambah 3/3 menjadi 7/3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan menjadi, kita kalikan ya, maaf. Ini dikalikan 1/4 kali 7/3 menjadi 7/12. Nah, 7/12 ini masih dalam bentuk jam. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah menit. Berarti kita kalikan 60 menit. Nah, 7/12 kali 60, 12 dengan 60 kita sama-sama coret. Ini dapat 1 dapat 5. 7 kali 5 adalah 35 menit. Jawabannya adalah yang B. Next. Seorang pemilik rumah ingin mengganti lantai kamar tidurnya yang berukuran 4 meter kali 6 meter dengan ubin yang berukuran 20 cm kali 20 cm.
Banyak ubin yang diperlukan agar dapat menutup seluruh lantai adalah A 1200, B 60, C 600, D 120. Nah, kita sekarang perhatikan dulu yang diketahui. Yang pertama adalah lantai kamar tidur berukuran 4 meter x 6 meter, berarti ini berbentuk persegi panjang. Dan ubinnya berukuran 20 cm x 20 cm, berarti berbentuk persegi. Untuk mencari banyaknya ubin, kita harus mencari luas dari lantai kamar dulu. Nah, mencari luas lantai kamarnya yaitu panjang kali lebar, atau langsung saja kita kalikan 4 meter x 6 meter sama dengan 24 meter persegi. Nah, sekarang kita mencari luas ubinnya, yaitu 20 cm x 20 cm sama dengan 400 cm persegi. Nah, di sini satuan dari luas kamar dan satuan dari luas ubin itu tidak sama. Kita harus samakan dulu, jadi luas lantai kamarnya kita samakan menjadi cm persegi. Dari 24 meter persegi dirubah menjadi cm persegi, yaitu menjadi 240.000, karena tiap turun itu dikalikan 100, ini turun 2 kali ya. Sekarang kita hitung banyaknya ubin yang diperlukan, yaitu luas lantai kamar tidur dibagi dengan luas ubin yang kita hitung tadi. Nah, luas lantainya adalah 240.000 cm persegi dibagi 400 cm persegi. Ini sama-sama kita coret nolnya ya. Nah, sekarang hasilnya adalah 600. Nah, cm dengan cm habis, jadi 600 buah lantai ubin atau 600 ubin. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, seorang pegawai menerima gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja per bulan. Setiap hari kerja, pegawai tersebut menerima gaji Rp75.000, ditambah tunjangan Rp50.000 tiap bulan. Jika pegawai tersebut membutuhkan uang paling sedikit Rp2.200.000, maka jumlah hari minimal yang harus bekerja adalah titik-titik hari. A 26, B 27, C 28, D 29. Nah, sekarang ini ya, kita tulis persamaan dari gaji tersebut. Karena tiap harinya mendapat gaji Rp75.000, berarti kita kalikan A ya. A itu mencari banyaknya hari nanti, berapa hari dia bekerja. Kemudian ditambah 50.000. Nah, selanjutnya adalah kurang dari sama dengan 2.200.000. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena uang yang dibutuhkan itu paling sedikit Rp2.200.000. Nah, sekarang kita hitung 75.000 A ditambah 50.000 kurang dari sama dengan 2.200.000. Nah, sekarang 75.000 A. Nah, 50-nya ini pindah ruas ya. Kurang dari sama dengan Rp2.200.000 dikurangi Rp50.000. 50.000 ini pindah ruas, yang tadi penjumlahan menjadi pengurangan. 75.000 A kurang dari sama dengan tadi 2.200.000 dikurang 50.000 menjadi 2.150.000. Nah, 75A kurang dari sama dengan 2.150.000. Mencari A kurang dari sama dengan 2.150.000 dibagi Rp75.000. Ini sama-sama kita coret nolnya ya. Nah, sisa 2.150 dibagi 75. 2.150 dibagi 75 hasilnya adalah 28,66. Nah, di sini di option A, B, C, D-nya tidak ada bilangan desimal. Nah, 28,66 ini kita bulatkan karena 0,66, 6 ini angka di atas 5, berarti kita bulatkan ke atas. 28,66 dibulatkan menjadi 29. Nah, jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya ini adalah bilangan deret ya. Ini ada pola-pola deret yang harus kita kerjakan, kita hitung. Di sini ada bilangan 6, 8, 11, 14, 16, 20, titik-titik. A21, B24, C25, D27. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita cari dulu pola dari deret bilangan ini. Misalkan pertama kita cari 6 ke 8, itu berarti ditambah 2. 6 ke 11 ditambah 3. 11 ke 14 itu ditambah 3. 14 ke 16 ditambah 2.
16 ke 20 tambah 4. Ini berarti bukan pola ya, karena ini polanya tidak beraturan, berarti bukan. Nah, sekarang kita coba polanya loncat ya. Misalkan dari 6 ke 11. 6 ke 11 itu ditambah 5. 11 ke 16 itu ditambah 5. 6 ke selanjutnya itu ditambah 5 menjadi 21. Nah, kemudian 8 tambah 14 itu adalah ditambah 6. 14 ke 20 itu tambah 6. Nah, jadi pola selanjutnya setelah 20 adalah 21. Nah, ini adalah pola deret penjumlahan 2 lari ya, karena 2 kali pindah atau loncat. Soal selanjutnya ada bilangan 7, 18, 40, 84, 172. Nah, di sini kita coba ya. Ini kita coba dulu. 7 ke 18 itu ditambah 11. 18 ke 40 itu ditambah 22. 40 ke 84 itu ditambah 44. 84 ke 172 itu ditambah 88. Nah, ini polanya tadi tambah 11, tambah 22, tambah 44, tambah 88, ditambah 176. Berarti polanya itu 11 tadi itu dikalikan 2. Nah, berarti bilangan setelah 172. Nah, tadi kan 88 jika dikalikan 2 kan 176. Nah, 176 ini ditambahkan 172, hasilnya adalah 348. Nah, jawabannya yang C. Ini adalah deret pembahasannya itu tentang pola tingkat. Nah, kenapa pola tingkat? Karena pola yang pertama itu kan sudah ketemu 11, 22, 44. Ternyata pola itu masih dikalikan 2. Nah, jadi ini adalah pola tingkat. Soal selanjutnya. Di sini ada deret 47, 55, 50, 58, 53, titik-titik 56. A 48, B 61, C 60, D 68. Nah, kita coba pola satu lari dulu ya, maksudnya berurutan. 47 ke 55 itu berarti ditambah 8. 55 ke 50 berarti dikurang 5. 50 ke 58 itu ditambah 8. 58 ke 53 itu dikurang 5. 53 titik-titik 56. Nah, ingat ya, ini polanya adalah ditambah 8 dikurangi 5 ditambah 8 dikurangi 5. Nah, berarti dari 53 ke titik-titik ini setelah negatif dikurangi 5 berarti ditambah 8. 53 ditambah 8 itu menjadi 61. Kemudian kita buktikan 61 ini kan ditambah 8 tadi, berarti selanjutnya adalah dikurangi 5. 61 dikurangi 5 adalah 56. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, 61. Ingat, ini pola deret penjumlahan pengurangan berulang ini ya. Tambah 8 kurang 5, tambah 8 kurang 5. Ini pola deret penjumlahan pengurangan satu lari karena berurutan tapi bergantian penjumlahan pengurangannya. Soal selanjutnya, ini ada deret 3, 12, 48, 192, titik-titik. A 48, B 96, C 292, D 768. Nah, kita cari ya pola deretnya. 3 ke 12 itu ditambah 9. Ini 12 ke 48 itu ditambah 26. Bukan ya, bukan pola ini ya. Nah, 3 ke 12 itu berarti dikalikan 4 ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang 12 dikali 4 itu 48. Nah, ini mulai benar ya. 48 dikali 4 adalah 192. Nah, selanjutnya 192 dikalikan 4 sama dengan berapa? 192 kalikan 4 adalah 768. Jadi ini adalah pola deret perkalian satu lari. Nah, ini dikalikan ya, karena berurutan dari bilangan pertama, kedua, ketiga itu berurutan dikalikan. Nah, dikalikan 4. Ini adalah pola deret perkalian satu lari. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang matematika dan pola deret bilangan. Nah, semoga bermanfaat ya.
Sampai jumpa pada video part ke-6. Nah, pada part ke-6 ini kita akan membahas tentang pedagogik. Sesuai dengan kisi-kisi, kita akan membahas tentang teknik penilaian, tentang indikator, KDKI, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.